Oke teman-teman, tuh lihat ada darah lagi anjir. Kita cingsuk ledak kulungan mana? Basuhnya. Tina naonnya? Itu darah juga tuh, lihat. Iya. Ini Tuh anjir, bawa aing kaki kieu ya. Kan emang terus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Kembali lagi, kali ini saya sedang mengetes kembali karakter King Cobra yang ini perkembangannya sangat di luar prediksi dan sangat di luar dugaan. Jadi ini adalah King Cobra hasil kita rescue dari salah satu tempat yang kemarin kebetulan saya amankan. Karena ular ini berkonflik dengan manusia teman-teman. Ya, ini merupakan King Cobra yang penuh dengan luka. Namun untuk saat ini lukanya hampir 90% sudah sembuh, tinggal di bagian pundaknya saja teman-teman. Wah, kalau misalnya ngelihat dari kondisi awal pas kita amankan dari kebun bambu, kondisi badannya tuh benar-benar kasihan banget coy. Penuh dan banyak sekali luka akibat hantaman benda tumpul yang ada di sekujur tubuhnya. Namun ini baru ada sekitar 3 atau 4 bulan mungkin. Jadi si luka-lukanya itu sudah membaik, terutama di bagian badan-badannya ini hampir memang sudah pulih total. Tinggal di bagian pundak dan bagian ujung ekor aja sih teman-teman. Karena si King Cobra ini karakternya memang karakter fresh, alam, jadi memang benar-benar alami gitu. Agresif tentunya, selalu menyerang. Ini juga sebetulnya bisa anteng kayak gini barusan habis kita olahragain teman-teman. Habis kita tes karakter, ternyata karakternya itu dia punya serangan ganda, dia punya serangan cadangan teman-teman. Jadi habis strike dia bisa strike lagi. Jadi serangannya itu benar-benar ganda. Nah, selain saya ingin mengetes kembali dan mengecek kesehatan si King Cobra ini, sebetulnya ada beberapa penyampaian yang ingin saya sampaikan terkait beberapa komentar. Padahal sebetulnya untuk komentar tersebut itu sudah pernah saya jawab di video saya sebelumnya. Cuman mungkin medianya itu beda teman-teman. Kalau dulu kan saya sempat menjelaskan perbedaan King Cobra dengan Cobra Jawa. Tapi kalau video sebelumnya itu ularnya itu kecil-kecil. Bahkan si King Cobranya juga baby King Cobra dan Cobra Jawanya juga baby teman-teman. Jadi pada saat itu saya bandingkan dan saya jelaskan dari kedua ular tersebut masing-masing keunggulan dan kekurangan si ular tersebut. Karena King Cobra dengan ular Cobra Jawa sebetulnya merupakan ular berbisa tinggi dan mematikan, tetapi memiliki perbedaan tersendiri teman-teman. Nah, jadi ini saya sengaja pertama-tama saya keluarin dulu King Cobra karena memang tadi di awal pun kita ngetes dulu karakter nih, biar dia anteng maksud saya. Biasanya kalau buat ular-ular seperti ini, ketika mereka pahit sama kita ataupun berantem sama kita di alam, bikin capek dulu, bikin lemas dulu, baru karakternya agak sedikit menurun. Contohnya kayak gini, ini anteng, lumayan anteng lah teman-teman. Tapi kalau misalnya baru dikeluarin dari kandang, wah itu bener-bener masih sangat agresif coy. Bahkan tadi pun beberapa kali saya terserang, terpojok lah sama si King Cobra ini.
Ya, kita kasih nama aja ya buat si king cobra ini, si jeding coy, karena di bagian bibirnya masih ada luka seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang suka salah kaprah coy, antara si jeding sama si rawing. Padahal kalau si rawing kan itu king koros, kalau si jeding ini king cobra. Jadi perbedaannya ya jelas jauh banget teman-teman. Cuman memang dari size ataupun dari ukuran hampir sama lah, ada sekitar 3,5 meter. Nah ini kalau yang di awal kita rescue itu, si king cobra ini tuh coraknya itu gak kayak gini teman-teman. Mungkin yaitu berpengaruhnya suhu, berpengaruhnya tempat, membuat si corak ular itu berbeda. Pas pertama awal kita rescue ular ini, dulu itu coraknya itu warna hitam. Tapi kalau sekarang mungkin karena sudah beradaptasi juga dengan suhu di daerah saya, jadi warnanya kayak gini coy, agak sedikit coklat kayak gini nih. Cuman memang untuk strip putih-putihnya ini nggak hilang. Warnanya aja yang dominannya itu warnanya coraknya hitam, sekarang jadi coklat kayak gini. Sebetulnya buat kondisi dan suhu itu berpengaruh untuk corak ular juga teman-teman. Kadang-kadang kebanyakan saya nemu black king cobra itu di lokasi yang agak dingin, yang agak lembab. Bahkan kemarin pun kan kita nangkep ini tuh di kebun bambu yang sangat masih alami coy, masih rindang lah gitu, masih banyak sumber-sumber air yang itu menandakan di tempat itu benar-benar masih alami. Tapi setelah saya pindahkan dan sudah beberapa kali shading atau ganti kulit, si coraknya itu seperti ini coy. Oke, lihat teman-teman. Wow. Men. Ini saya pegang kedua-duanya. No. Lihat. Men. King cobra di belakang, cobra Jawa di sini. Hehehe, posisinya lihat. Dua-dua menendungkan. Saya sebetulnya lebih waspada sama ini nih, karena dia bisa menyemprotkan bisanya. Men. Jadi perbedaannya bisa kalian lihat sendiri antara tedung ular king cobra dengan Edan. No men. Pasti cangkir kata Jong. Oh coy, men. King cobra melebarkan tedungnya dengan sangat lebar. Begitupun dengan ular kobra Jawanya tuh, lihat. Jelas ya. Dari size dan ukuran saja ini jauh berbeda, teman-teman. King cobra bisa mencapai 3 sampai 6 meter bahkan ya menurut catatan. Sedangkan untuk ular kobra Jawa ini paling mentok itu di 2 meter, teman-teman. Nah, ini tuh sudah size yang sangat jauh berbeda, apalagi dari segi warna. Biasanya untuk kobra Jawa mereka cenderung hitam polos seperti ini. Kalau king cobra mereka ada yang warna agak kehitaman, ada yang coklat kayak gini nih. Contohnya si jeding ini. Dan ini keren sih, asli momen. Wow, lihat. Anjir. Iya. No. Tapi kadang-kadang ketika di alam pun hal semacam itu bisa terjadi coy. Pertarungan antara ular kobra Jawa dengan king cobra, karena si king cobra ini kan merupakan ular yang sangat predator, alias dia itu kanibal. Dia tidak melihat siapa. Anjir. Edan. Anjir. Mamu. Tuh. Beda jauh coy. Pertarungan king cobra dengan kobra Jawa, tapi secara langsung kayak gini kita belum pernah nemu momen coy. Momen kalau misalnya saya tuh lebih waspada sama si ini nih. Soalnya dia bisa nyemprot coy, bisa nyembur. Tuh, lihat king cobra sampai setinggi itu. Wih. Nih, kalau kobra Jawa cuma segini. Wow. Kemana boy?
Lihat. Ya teman-teman. Tuh. Cuman memang si kedua ular itu berasal dari keluarga Elapidae, dimana untuk jenis-jenis elapid itu cenderung memiliki bisa neurotoksin yang sangat kuat. Neurotoksin adalah bisa yang menyerang saraf, coy. Jadi untuk jenis-jenis elapid memang sebetulnya kecil kemungkinan ketika tergigit, apalagi sama si king cobra ini. Masih mending nih kalau si kobra Jawa ini, kalau dia ini masih ada anti serum di kita teman-teman. Tapi kalau si king cobra, wah itu susah banget, coy. Keren banget, lihat. Perbedaan antara kobra Jawa dengan king cobra benar-benar jauh banget, coy. Wih, keren. Wih, keren dua-duanya. Menentukan tedungnya dan lihat. Nah, kalau si ini ya, langsung aja nih. King cobra tidak memiliki kemampuan untuk menyembur. Ingat, teman-teman. King cobra itu tidak bisa menyemprotkan bisanya. Tapi kalau ular kobra Jawa ini bisa menyemprotkan bisanya, teman-teman. Jadi dia spray langsung. Jadi keunggulannya itu dia punya gigitan sama semburan. Tapi kalau si king cobra itu enggak, cuma bisanya itu lebih kuat, jelas king cobra, coy. Bahkan ketika ada pertarungan pun antara sesama ular berbisa, contohnya kayak kobra Jawa dengan king cobra, jelas king cobra akan menang. Karena yang pertama size si kobra Jawa kan kecil, terus bisanya juga lebih kuat, coy. Nih lihat. Oh joy, katap. Katap. Wow. Saya lebih ngeri suaranya, coy. Suaranya yang kecil ini tuh lebih gahar anjir dibanding king cobra. Cuman king cobra itu karena tadi karakternya sudah melemah, jadi dia stay kayak gitu, teman-teman. Padahal dia serangannya itu punya dua loncatan yang sangat tidak terduga, coy. Tuh lihat. Anjis. Padahal halus sih mau dihanapnya. Sokan apa itu, coy? Anjay. Anjis tuh. Oh. Dan kegiatan ini tentunya jangan ditiru, teman-teman, karena ini kegiatan yang sangat-sangat beresiko tinggi. Lihat. Hey! Men. Susah sih kalau kobra Jawa untuk anteng kayak gitu tuh susah banget, karena dia tipikalnya itu random, coy. Serangannya juga bener-bener random. Tuh. Jauh banget, coy. Anjir. Anjir. Eta nu kitu tanu membangkungkan terot. Oke. Got it. Wow. Di tangan kiri saya. Lihat. Di tangan kiri saya ini merupakan kobra Jawa, dan di tangan kanan saya ini merupakan king cobra, coy. Lihat, dua-duanya berhadapan secara langsung, dan lihat betapa mengerikannya. Ini saya masih harus kuat untuk memegang karena tenaganya, apalagi si king cobra ini sangat kuat banget, coy. Mengerikan banget. Tuh. King cobra ketika kita arahkan seperti ini pun tidak akan menyembur. Tapi kalau kobra Jawa jangan berani-berani, coy, karena ketika kita arahkan dia masih bisa menyemprotkan bisanya. Oke, teman-teman. Tuh lihat. Ada darah lagi, anjir. Tecing sok ledak kulungan mana? Basuhnya. Tina naonnya? Itu darah juga tuh, lihat. Iya. Tuh, anjir. Buaing kaki kilas ya. Itu tapi Tidak tepak gigitan, Den. mana Asia? Wah, ini teman koreng Asia. Oke, teman-teman. Saya masih pegang di ternyata king cobra juga punya lilitan yang cukup lumayan sebetulnya, coy. Nih, ini ngelilit tangan saya. Kenceng juga, coy, ngelilitnya asli.
Nih, ini juga dililit nih. Dua-duanya lengan saya dililit. Asli. Tuh. Tapi itu tadi getih naon Aisyah? Cing. Jika keren nyemprot iya nyetim anjir. Gitu tuh. Oke. Keren banget coy.